otot kita bisa mengalami kelainan. Bahaya kelainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel ini ya. Saat ini saya ingin membahas tentang deker ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya lutut ya, yang saat ini ya, yang karena saya alami sekarang adalah cedera lutut ya, yang berulang-ulang saya alami. Dulu pernah, sekarang pernah, repot ya kalau sudah pernah ya. Oke, kali ini saya ingin review deker dari ini ya, Victor ya, dan sekalian nanti saya ada deker ini Agnesis, dan nanti juga ada yang strap itu juga ada saya ini ya. Jadi nanti saya sampaikan fungsinya apa, manfaatnya seperti apa, akan saya sampaikan sekalian ya. Terus pilih deker yang seperti apa kita juga harus tahu ya, daripada nanti kita salah deker nanti malah otot kita bisa mengalami kelainan. Bahaya kelainan. Tapi memang benar ya, seperti yang saya alami, tapi udah dari 2013-2014 waktu saya masih setiap hari badminton ya, main ya, pasti setiap hari pasti nggak lelah, cedera, dan saya menggunakan deker dan saya ketergantungan. Pada akhirnya saat ini saya mengalami kelainan otot saya. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, sekarang langsung saja kita ke dekernya aja ya. Oke ya, seperti ini wujudnya, variannya SP182 dari Victor ya, pressure knebel. Jadi dia yang ada lubangnya ini ya di patelanya. Oke, untuk harganya kemarin kisaran 200 sampai 250-an ribu ya, yang ori ya. Oke, mari kita buka ya. Oh, seperti ini ya, tidak ada apa-apanya, cuma seperti ini. Ada logonya Victor, terus cuman seperti ini aja. Nah, ini dilengkarkan ya, ini tidak usah saya kasih contoh untuk memakainya, sudah bisa semuanya ya. Yang penting dilepas dulu semuanya, dan ada dua ini ya. Ini ada dua ya, sama ini ya untuk perekatnya ya, sama yang satunya ini lingkar aja. Terus logonya yang penting jangan kebalik, tadi ada logonya ya, logo Victornya jangan kebalik. Oke, ini digunakan untuk ketika kita mengalami cedera yang nyeri di sekitaran patella ya, di area atasnya, bawahnya, atau sampingnya. Dan ketika kita mengalami sendi itu enggak stabil, jadi ada pergeseran seperti yang saya alami ini kan. Dia sebenarnya dari pangkal paha ya, dari quadricepsnya itu sudah kena, jadi terus lututnya, ototnya tidak tahu kenapa, jadi patella saya itu tidak stabil ya, masih gerak-gerak itu. Jadi kalau saya mau melakukan aktivitas, saya harus menggunakan yang varian seperti ini. Nah, apabila cedera lutut kita tidak parah, kita bisa hanya menggunakan seperti ini ya, Agnesis seperti ini, yang biasa aja. Ini kalau cederanya tidak parah itu menggunakan ini. Tapi ada lagi ya yang merek yang lebih mahal lagi, dan tentunya akan lebih bagus lagi. Ingat, ukurannya harus disesuaikan ya, jangan sampai kekencengan. Kalau kekencengan tidak baik juga. Ini ya. Ya, seterusnya kalau cuma patelanya aja untuk menekan tendon itu pakai yang model seperti ini, strap aja ya. Strap seperti ini. Nah, saya menggunakan ini kemarin ya. Untuk yang kanan saya menggunakan ini, dan ada lagi ya yang model seperti ini ya. Nah, ini kalau pakai ini harus tahu arah sendi kita kemana ya, nanti kalau tidak tahu malah bisa berbahaya, malah bisa semakin muntir kalau pakai ini ya. Jadi hati-hati. Oke, kalau ini harus tepat ya, kita tidak bisa mengatur, tapi kita harus memilih ukurannya itu harus tepat. Yang ini
juga ya. Nah ini kan bisa diatur ya. Oke, itu ya untuk kalau ini cuman di bawah tempurung aja yang sakit atau butuh tekanan tendon aja yang ini. Kalau sekitaran sakitnya yang ini. Kalau lebih parah lagi, sendi tidak stabil, pakai ini ya. Nah gampangannya seperti itulah. Tapi kalau yang untuk yang parah banget itu pakai operasi. Ada teman kemarin ada yang pakai habis operasi ACL itu, kanan kirinya itu sini ya, misalkan ini lututnya, kanan kirinya ini ada kayak sambungan itu kayak besi, tapi bukan besi, ringan, tapi dia juga bersendi, bisa muter. Mungkin teman-teman kalau browsing ada lah. Pengalaman saya memakai deker itu begini teman-teman. Jadi ketika kita sakit, gunakan seperlunya dan kita tetap harus fokus pada penyembuhan. Jadi ini cuman alat bantu aja ya. Fungsi dari deker itu bisa untuk mencegah cedera, satu, kedua dia bisa mengurangi rasa sakit dengan cara memberi tekanan itu ke otot ya. Jadi otot kita semakin kuat, itu rasa sakit atau nyeri itu akan hilang ketika kita menggunakan deker ini. Tetapi gini teman-teman, saya dulu pernah ya di tahun 2013-2014 saya kan sering main badminton. Nah di situ saya terlalu tergantung dengan yang namanya deker. Tapi saya dulu cuma pakai deker yang seperti ini ya, karena saya juga tidak terlalu parah waktu itu, cuman pakai ini aja sudah bisa teratasi model yang seperti ini. Dan juga yang satunya, karena kanan kiri lutut saya kena semua ya, habis pemain bola. Nah jadi seperti itu. Terus saya kecanduan dan saya tidak fokus pada penguatan untuk penyembuhan, dan saya hanya fokus bermain dalam bermain saja. Jadi cuman latihan kakinya saya latihan kakinya malah saya tinggal ya untuk kekuatannya ya. Cuman saya latihan fokus ke badminton permainan. Nah dengan begitu saya otot saya itu malah semakin mengecil ya, karena dapat keseringan mendapatkan tekanan dari deker itu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengalami, coba dilihat untuk yang kakinya misalkan terlalu sering menggunakan deker dan tidak fokus pada penyembuhan, penguatan, itu akan mengalami pengecilan otot. Itu kata terapi yang terakhir kali menangani saya di cedera ini ya. Itu pun akan mengurangi kinerja dari otot kita ya. Jadi buat teman-teman silahkan jangan terlalu bergantung pada deker. Bolehlah pakai deker, tapi ingat perlu penguatan dan sebagainya untuk tetap menjaga kekuatan otot kita. Karena kalau kita hanya fokus pada badminton, tidak membuat latihan penguatan, itu malah justru akan membuat cedera kita nanti semakin parah, seperti yang saya alami saat ini ya. Dulu hanya pakai deker strap aja mampu, terus kena pressure itu sudah mampu, dan sekarang saya harus pakai yang seperti ini. Oke, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan buat pengalaman teman-teman juga. Semoga bermanfaat ya, bisa memilih deker dengan baik dan tepat, malah tidak membuat cedera semakin parah. Itu karena pengalaman saya sendiri ya. Jadi bila mungkin ada teman lain yang punya pengalaman, silahkan boleh berbagi di bawah ya, atau malah mungkin ada pengalaman yang lain, penanganannya lain, pemakaiannya lain, atau pakai typing mungkin ya. Silahkan komentar ya. Oke, dari saya sekian dulu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.